Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga ini. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah ini. Tujuan dibuatnya video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ushul Fikih yang diampu oleh Bapak Muhammad Khalid Wardi MHI. Pada video kali ini saya akan membahas tentang istihsan. Menurut bahasa, istihsan berarti menganggap baik atau mencari yang lebih baik. Dari kalimat itu bisa digambarkan adanya seseorang yang dihadapkan pada dua hal yang sama-sama baik. Namun ada satu hal yang mendorongnya untuk mengambil salah satunya karena dianggap lebih baik. Ada juga pengertian istihsan yang dikemukakan oleh para ulama. Ada dua rumusan yang disampaikan oleh Ibnu Subki. Yang pertama yaitu beralihnya dari penggunaan suatu kias kepada kias lain yang lebih kuat dari kias yang pertama. Definisi ini tidak diperdebatkan di kalangan para ulama. Sedangkan definisi yang kedua ada yang menolaknya. Bunyinya yaitu beralihnya dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan. Adanya pihak yang menolak ini disebabkan karena adat istiadatnya berlaku pada masa Nabi atau sesudahnya, dan tanpa ada penolakan dari Nabi, baik dalam bentuk nas atau ijma. Menurut ulama Malikiyah yang dikemukakan oleh Al-Syatibi, yaitu istihsan ini dianggap sebagai penetapan hukum yang tidak berpedoman terhadap dalil yang bersifat umum, tetapi berpedoman kepada dalil yang bersifat khusus untuk sebuah kemaslahatan. Ada juga menurut ulama senior usul fikih, Hanafi Al-Baznawi. Beliau menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan istihsan. Menurut beliau, istihsan adalah salah satu bentuk dari kias. Istihsan ini menurutnya termasuk ke dalam kias khafi, yaitu kias yang kuat asarnya atau maslahatnya, meskipun lemah ilatnya. Hal ini berarti istihsan lebih mendahulukan pertimbangan akal daripada pertimbangan nas hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam istihsan. Macam-macam istihsan itu ada dua. Yang pertama yaitu istihsan kiasi, dan yang kedua adalah istihsan istisnai. Saya akan membahas istihsan kiasi terlebih dahulu. Istihsan kiasi adalah pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang didasarkan kepada kias jali kepada kias khafi. Dalam hal ini Mujahid mengalihkan kias jali kepada kias khafi karena menurutnya cara itulah yang paling kuat dan nilai kemaslahatannya lebih tinggi. Contohnya yaitu dalam penentuan bersih tidaknya air yang dijilat oleh burung buas seperti elang dan gagak. Menurut kias jali, air ini dianggap kotor karena air liur dari burung buas itu dianggap tidak bersih. Tetapi karena istihsan bersandar pada kias khafi, maka air itu dianggap bersih karena burung itu minum air dengan paruhnya dan air itu tidak bersentuhan dengan air liur tersebut. Yang kedua yaitu istihsan istisnai. Istihsan istisnai adalah bentuk pengecualian dari ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip umum kepada ketentuan hukum tertentu yang bersifat khusus. Istihsan istisnai ada 5 macam, yaitu 1. Istihsan bi an-nas, yang kedua istihsan bi al-ijma', yang ketiga istihsan bi al-urf, yang keempat istihsan bi ad-darurah, dan yang kelima istihsan al-maslahah al-mursalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam istihsan istisnai. Mulai dari yang pertama, yaitu istihsan bi an-nas. Istihsan bi an-nas ialah pengalihan hukum dari ketentuan umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian, karena ada nas yang mengecualikannya, baik Al-Quran maupun Al-Hadis.
Contoh istihsan istisnai yang berdasarkan al-hadis yaitu tidak puasanya orang yang makan atau minum karena lupa. Padahal menurut ketentuan umum, makan dan minum membatalkan puasa. Tetapi menurut hadis, hal itu tidak dipermasalahkan karena seseorang makan atau minum tersebut karena lupa. Yang kedua yaitu istihsan bi'al ijma'. Istihsan bi'al ijma' adalah pengalihan hukum dari ketentuan umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian, karena disebabkan ijma' yang mengecualikannya. Sebagai contoh, boleh melakukan transaksi istisna atau seseorang bertransaksi dengan pengrajin untuk dibuatkan barang dengan harga tertentu. Padahal menurut ketentuan umum jual beli, dilarang melakukan transaksi terhadap barang yang belum ada. Yang ketiga, istihsan bi'al urf. Istihsan bi'al urf adalah pengecualian hukum dari prinsip syariah yang umum berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Contoh istihsan bi'al urf adalah penetapan ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu secara rata, tanpa membedakan jauh atau dekatnya jarak tempuh. Secara syariat, hal ini terlarang. Sebab transaksi upah mengupah harus berdasarkan kejelasan pada objek upah yang dibayar. Yang keempat, istihsan bi'ad-darurah. Istihsan bi'ad-darurah adalah suatu keadaan darurat yang mendorong mujtahid untuk mengecualikan ketentuan kias yang berlaku umum kepada ketentuan lain yang memenuhi kebutuhan untuk mengatasi keadaan darurat. Contohnya yaitu menghukumkan sucinya air sumur yang kejatuhan najis dengan cara menguras airnya. Menurut ketentuan umum, tidak mungkin mensucikan air sumur hanya dengan mengurasnya, sebab ketika air sedang dikuras, mata air akan terus mengeluarkan air yang kemudian akan bercampur dengan air yang bernajis. Yang kelima yaitu istihsan bi'al maslahah al-mursalah. Istihsan bi'al maslahah al-mursalah adalah mengecualikan ketentuan hukum yang berlaku umum berdasarkan kemaslahatan dengan memberlakukan ketentuan lain yang memenuhi prinsip kemaslahatan. Misalnya menetapkan hukum sahnya wasiat yang ditujukan untuk keperluan yang baik dari orang yang berada di bawah pengampuan, baik karena ia kurang akal maupun karena berperilaku boros. Menurut ketentuan umum, tindakan hukum terhadap harta dari orang yang di bawah pengampuan tidak sah, karena akan mengabaikan kepentingannya terhadap hartanya, di mana tujuan pengampuan itu sendiri adalah untuk memelihara hartanya. Akan tetapi, demi kemaslahatan, wasiat orang tersebut dipandang sah. Dalam pemakaian istihsan, sebenarnya tidak terjadi perselisihan antara golongan Hanafiyah dan golongan Syafi'iyah, sebagaimana yang dijelaskan Wahab Khalaf. Hanya saja mereka tidak sama dalam mendefinisikan istihsan. Istihsan yang dimaksudkan Hanafi tidak sama dengan istihsan yang dimaksudkan oleh Syafi'iyah. Imam Syatibi juga menjelaskan bahwa istihsan yang dimaksudkan golongan Hanafi bukanlah yang menguatkan atau merajihkan dengan dasar perasaan semesta yang dianggap oleh golongan Syafi'i, akan tetapi dapat menguatkan dengan dasar adanya kemaslahatan dalam hal yang dikuatkan dan mengandung penolakan terhadap kerusakan. Adapun contoh istihsan dalam sektor ekonomi diantaranya yaitu 1. Pembiayaan salam paralel. Pembiayaan salam paralel termasuk istihsan bi'al ijma', karena pada transaksi tersebut barang diterima di akhir dan uang dibayarkan pada awal kesepakatan pembelian. Padahal menurut ketentuan umum jual beli dilarang melakukan transaksi terhadap barang yang belum ada. Namun, sejak dahulu tidak ada seorang ulama yang melarang transaksi jual beli tersebut. Oleh karena itu, hal ini dipandang sebagai istihsan al-ijma'. Contoh yang kedua yaitu jual beli via vending machine. Kita tahu bahwa salah satu rukun jual beli adalah ijab dan qabul. Tetapi dalam jual beli via vending machine ini tidak dibutuhkan ijab qabul, seperti akad jual beli pada umumnya. Akan tetapi, transaksi ini sudah menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Transaksi semacam ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat seiring berkembangnya zaman dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, jual beli via vending machine ini termasuk dalam istihsan al-urf atau kebiasaan. Demikianlah penyampaian materi dari saya tentang istihsan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.